always smiling meskipun kalau misalnya saya punya masalah yang sangat besar, tapi orang tuh kadang nggak ngeliat karena I always enjoy like everything tuh nothing happen. Jadi saya orang yang humoris juga. Kalau misalnya banyak, bukan saya pribadi ya opininya, tapi banyak orang yang bilang I am a fun person to hang out with karena I always joking, kayak suka bikin jokes dan talkative. Saya lebih suka nanya orang dan nggak selalu dengan diri saya sendiri menceritakan diri saya, tapi juga saya listen to others and a fun person to hang out with. Elvin ini dulu sempet dikira jutek gara-gara jarang ngajak ngobrol orang. Well, honestly, Elvin adalah orang yang sangat pemalu. Jadi kalau misalnya Elvin nggak pede ngeliat orang, Elvin nunduk. Elvin nggak berani ngeliat orang, malah sampai mama bilang, ayo nak pergi tuh keluar tuh lo main sama teman-teman. Malah Elvin yang nggak mau main karena Elvin pemalu banget dulu orangnya. Jadi semenjak dimasukin ke model, jadi sedikit demi sedikit mau ngobrol sama orang dan bisa terbuka sama orang gitu. Elvin sebetulnya nggak feminim banget, tapi juga nggak tomboy banget. Jadi walaupun Elvin mempunyai jiwa yang sedikit tomboy, tapi Elvin lebih suka bergaya feminim. Dan juga Elvin sekarang jadi orangnya ceplos-ceplos juga, dan juga Elvin suka membuat sesuatu yang humoris, sampai kalau misalnya mama lagi sedih tuh Elvin yang ngibur. Pokoknya Elvin pengen hidup Elvin ini nanti berarti walaupun Elvin udah gak ada lagi. Awalnya dulu emang Elvin dari kecil sebetulnya tomboy, tapi mama dulu ngemaksa kayak misalnya habis mandi terus anduk ditaruh di kepala. Coba nak jalan Peragawati gimana? Jadi Elvin jalan lenggak-lenggok sambil dada-dada ke kaca gitu, udah berasa putri sendiri. Dan alhamdulillah emang makin gede, bukannya makin feminim tapi nambah tomboy. Jadi kerjaannya karate, terus lari, basket dan lain-lainnya. Pas SMA tuh mulai mama untuk ngajak Elvin ke dunia modeling. Awalnya ke dunia modeling, terus Elvin ikutan Bujang Gadis Palembang, Bujang Gadis Sumatera Selatan, baru deh tuh kepilih menjadi Putri Indonesia Sumsel, mewakili Sumsel di Putri Indonesia. Jadi dari kecil, selain jadi dokter, Putri Indonesia adalah salah satu mimpi Lily. Waktu itu ngebayangin gimana sih rasanya jadi putri, pakai mahkota, pakai baju yang cantik, dada-dada, diajak foto orang, disukain orang. Bener-bener kebanyakan nonton kartun sih, kayak anak kecil banyak banget nonton kartun, jadi mimpinya tuh pengennya jadi putri lah kayak di film-film gitu. Terus waktu itu ngeliat Putri Indonesia di televisi dan menurut Lily kayak wow, ini bener-bener sesuai mimpiku banget. Dan mungkin Lily nggak bisa lahir dari anaknya raja atau anaknya ratu seperti yang dalam film, tapi Lily bisa menjadi Putri Indonesia untuk menjawab mimpi-mimpi Lily. Dan akhirnya mulai belajar dari kecil tuh mulai suka beli suplemen peninggi biar tinggi nih, maunya minum-minum olahraga renang biar tinggi. Terus habis itu belajar nari daerah karena sebagai wanita Indonesia harus bisa punya hobi sendiri nih biar jadi Putri Indonesia gitu. Akhirnya belajar nari daerah. Sekolah harus pinter nih biar punya brand beauty behavior. Dan yang terakhir gimana caranya sih kita bisa menjadi orang yang disukai teman-teman kita biar teman-teman kita itu dukung kita menjadi Putri Indonesia. Jadi kalau bisa flashback ya pada 2012 itu di titik dimana saya bertransformasi. Saya dulu very nerd, very academic, yang benar-benar kalau misalnya pulang kuliah itu kalau nggak belajar ngerjain tugas itu di rumah aja nonton film sampai besoknya lagi begitu terus. Dan tentunya saya meraih beberapa prestasi, yaitu Harvard National Model United Nations pada tahun 2012 di Boston, dan study trip di Korea Selatan pada tahun 2011, dan juga saya piano player. Saya sempat menjuarai Yamaha Concert juara 2 dan juara harapan. Jadi saya prestasi akademik juga bisa terbilang cukup bagus. Saya meraih IPK kumlot selama beberapa semester straight. Jadi my mom waktu itu bilang, saya aja percaya terhadap potensi yang kamu punya, kenapa kamu nggak percaya pada dirimu sendiri? And at that time saya percaya bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, jadi saya melakukan apapun asalkan orang tua happy. Itu persiapan untuk menuju Putri Indonesia. Jadi 2 tahun saya transform myself, yaitu mengikuti Cakning dan alhamdulillah menjabat juara 2 dan juara favorit. Dan saya menerjunkan diri sendiri ke dunia modeling, dari yang nggak dibayar sampai berpendapatan yang cukup menghasilkan selama 1,5 tahun, nggak berdasarkan agensi, dan juga nggak diajarin oleh
apa ya, kayak modeling school seperti itu. Jadi benar-benar otodidak, dan selama 1,5 tahun confidence saya sudah tumbuh, sudah mulai istilahnya punya skill-skill yang cukup. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur. Nah, sejak saat itu dipercaya juga alhamdulillah untuk maju ke ajang berikutnya, yaitu Putri Indonesia Region Nasional, dan akhirnya saya memenangkan title ini, dan itu yang mengantarkan saya ke Miss Universe. Dalam Miss Universe ini juga saya alhamdulillah, karena ketulusan hati saya, karena persiapan saya yang benar-benar sangat dibilang matang, 1 tahun penuh saya mondar-mandir training ke New York, saya ke Singapura untuk les makeup, les public speaking, les catwalk, foto, semuanya saya lakuin sampai di titik terakhir saya masuk gymnya para Victoria's Secret Angel di New York, dan itu bertujuan untuk membentuk badan saya supaya siap di ajang Miss Universe. Dan alhamdulillah bisa menyabet top 15, dan untuk pertama kalinya Indonesia menyabet gelar Best National Costume. 自分自身だけではなく他の人たちにとっても意味のある人生を Yang Elvin dapat selama karantina Miss Internasional itu, apalagi Elvin kemarin di Jepang, dan ternyata emang negara-negara Asia ini memiliki ramah-tamah yang sangat bisa diacungi jempol oleh dunia, di mata dunia. Terutama kemarin waktu di Jepang, Elvin bertemu dengan banyak orang, mereka melakukan bow down, kayak kita merasa diri kita sendiri terasa terhormat di depan mereka gitu. Dan di sana pun Elvin menjadi saling menghargai budaya-budaya yang ada di dunia ini, apalagi dari Asia, ada yang dari Eropa, ada yang Latina, terus ada yang Arabik juga. Jadi emang betul-betul have fun banget kemarin waktu karantina, dan Elvin harap mungkin di karantina itu Elvin nggak bisa mengulang kedua kalinya, tapi Elvin mungkin bisa menjadikan kesan selama Elvin karantina itu berarti bagi kontestan yang lain. Banyak banget sih sebenarnya dari Putri Indonesia selama 1 tahun ini. Kalau ada kan wanita lain itu harus stepping stair untuk menjadi dewasa. Ketika menjadi Putri Indonesia, kita tuh seperti naik ke dalam lift. Jadi kita dalam 1 tahun tuh dewasa sangat cepat, dan menurut Lily itu pun banyak memberi masukan Lily ketika kembali ke kuliah. Bagaimana sih sebenarnya kuliah itu? Apa sih yang kita cari di kuliah itu? Kalau kita suatu hari menjadi dokter seperti apakah sebenarnya yang dibutuhkan di Indonesia? Dokter wanita seperti apakah yang bisa membantu banyak orang? Dan ilmu-ilmu selama 1 tahun ini bertemu banyak orang, benar-benar merubah pribadi dan merubah pikiran untuk menjadi lebih dewasa. Dan harapannya ketika saya menjadi dokter, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai dokter yang bisa membuat Indonesia dan wanita Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena saya bercita-cita masuk United Nations, which is itu adalah most of the times adalah charity, dan saya sebagai mahasiswa hukum di sini adalah ingin istilahnya bukan mempromosikan, mengimplementarikan bahwa stop women physical abuse. Karena di berbagai belahan dunia itu semua tidak sama rata tentang women physical abuse. Ada yang melegalkan, ada yang kurang legal bindingnya, dan ada juga yang benar-benar dilarang keras untuk women physical abuse yang bisa dikatakan dengan domestic abuse. Di sini saya ingin mengimplementarikan sama rata di seluruh dunia bahwa women itu bukan lagi yang ditindas. Jadi dengan harapan bahwa terhentinya women physical abuse ini akan lebih mensejahterakan bukan hanya dalam satu negara tapi juga dunia. Jadi sebenarnya dari kecil Lily termasuk orang yang penuh mimpi, penuh harapan-harapan dan cita-cita di masa depan. Waktu itu kecil suka banget sakit, sering banget sakit, terus sering banget ke dokter, dan juga mama pun membisikkan hal-hal, Lily besok besar harus jadi dokter. Waktu itu keluarga memang sedikit lagi susah, dan menurut mama, ayo seorang wanita harus mandiri, masa depan kita semua ada di tangan Lily. Lily harus semangat ke depannya. Lily harus bisa menjadi dokter. Waktu itu mama jadi dokter. Dan itu terbenam di benak Lily, oke, suatu hari ketika besar saya harus bisa jadi dokter. Akhirnya mengangkat nama keluarga, mengangkat nama diri sendiri, dan yang jelas nggak sakit-sakitan lagi kayak waktu kecil. Nah waktu itu akhirnya dari situ Lily semua sudah ada planning. Lily tahu harus masuk ke SMP mana saat itu, Lily punya planning masuk ke SMA mana, dan planning terakhir adalah Lily masuk ke FKUGM. Waktu itu SMP, SMA semuanya tidak sesuai yang diplanningkan karena ada beberapa problem yang terjadi pada tahun itu.
Dan ketika masuk kuliah itu benar-benar yang oke, ini adalah step terakhir dalam mimpi-mimpi Lili. Ini adalah kesempatan terakhir, nggak boleh salah lagi. SMP SMA oke, kita ikhlasin, tapi kuliah harus tetap sesuai cita-cita ya FKUGM. Dan akhirnya belajar keras dari yang ranking terakhir. Alhamdulillah waktu itu menjadi lulusan terbaik dan diterima di Fakultas Kedokteran. Untuk pendidikan sendiri, Elvin kemarin mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Semester 4. Jadi gara-gara menang Putri Indonesia, jadi harus vakum 1 tahun, dan Elvin rencananya nanti bulan Maret ingin melanjutkan kuliah Elvin di Jakarta, tepatnya tanggal 4 Maret mulai kuliah. Jadi dulu sebetulnya Elvin pengen banget kuliah itu nggak di kota Palembang, karena mungkin menurut Elvin kalau misalnya Elvin besar di Palembang, kenapa sih nggak memungkinkan Elvin untuk Elvin kuliah di luar, atau mungkin Elvin kuliah di luar Indonesia atau keluar dari Palembang juga, karena Elvin pengen mendapatkan pengalaman hidup yang banyak sekali yang bisa Elvin dapat di dunia ini. Tapi waktu itu Papa Elvin meninggal, jadi Elvin sedikit terpukul, padahal kemarin Papa udah nyiapin kuliah di sini dan harus tinggal di sini, harus semuanya udah di-manage sedemikian rupa, tapi gara-gara Papa meninggal, jadi Elvin putusin untuk cari beasiswa sendiri. Alhamdulillah Elvin diterima di 5 universitas yang ada di Indonesia, itu beasiswa, dan juga Elvin cuma mengajukan nilai. Tapi pada saat Elvin pengen move on dari Palembang ke luar Palembang, Mama Elvin bilang, nak temenin Mama aja di Palembang, Mama sendirian. Dan waktu itu emang baru banget Papa Elvin meninggal, jadi Elvin berpikir kalau misalnya rezeki itu nggak mungkin ketukar. Rezeki itu pasti udah ada di tangan kita, ada di garis tangan kita, cuma gimana caranya, pasti ridho orang tua itu yang terbaik. Jadi Elvin ikutin Mama maunya gimana, selama itu menurut Elvin juga baik buat Elvin jalanin. Dukungan keluarga banyak banget. Dari pertama Lili bilang suatu hari Lili jadi Putri Indonesia, Mama adalah orang yang dukung banget. Iya tuh Lili, lihat tuh hari ini misal ada film pentas Putri Indonesia di televisi, Lili itu Putri Indonesia, pasti diajak nonton. Terus ketika Lili mau apa, Mama tuh pasti yang kayak iya biar jadi Putri Indonesia, ikut ini ya. Mama selalu dukung 100%, dan sampai Lili persiapan menjadi finalis Putri Indonesia di Jakarta, Mama semuanya bantu. Bahkan sampai Lili ke internasional, Mama pasti bantu nyiapin di Jakarta. Elvin sangat sedih banget, karena dari Elvin senang, Elvin juga ada part of sedihnya juga. Jadi ceritanya kalau misalnya Elvin senang, kenapa? Karena Elvin bisa banggain Mama, Elvin bisa ngeliatin ke semua orang kalau misalnya orang tua Elvin itu bisa membentuk anaknya, orang tua Elvin itu berhasil, dan Elvin bisa membanggakan keluarga. Tapi sedihnya kesuksesan Elvin sekarang untuk menjadi Putri Indonesia Lingkungan, Elvin turn to Miss International, bisa dapat top 10 dan juga Best National Costume, ada yang tidak bisa menyaksikan kesuksesan Elvin ini, ayah Elvin. Jadi yang Elvin lakuin waktu Elvin top 10 itu adalah Elvin lihat ke kamera, Elvin bayangkan kalau misalnya di TV itu ada Papa Elvin yang lagi nonton. Itu sedih banget sih menurut Elvin, karena Papa tuh sangat mendukung banget hal-hal seperti Elvin kayak gini. Dulu Elvin menang model aja dia udah posting di Facebook, terus bilang kayak my daughter is the winner atau segala macam. Elvin nggak bisa bayangin kalau misalnya dia lihat posisi Elvin sekarang tuh gimana, pasti dia bangga banget. Saya cita-citanya karena saya di bidang hukum, jadi saya ingin apply di United Nations karena charity and traveling has always been my passion. I guess United Nations is the perfect match. Kalau cita-cita Elvin dari dulu sebetulnya pengen banget jadi Princess Barbie. Karena dulu itu suka nonton Barbie, dan waktu misalnya lihat mereka di TV kayak aduh pengen banget terbang ke langit atau segala macamnya. Tapi mulai sekarang tuh kayaknya oh my god itu impossible banget dan nggak mungkin Elvin bisa jadi Barbie. Jadi Elvin sekarang pengen banget jadi businesswoman. Kalau bisa Elvin ingin melanjutkan perusahaan yang sudah ada di dalam keluarga supaya nanti akan tetap berjalan lancar. Elvin suka banget nyanyi, tapi suara Elvin terdengar bagus kalau lagi di kamar mandi nyanyinya. Kalau misalnya lagi nggak di kamar mandi, suaranya kayak bebek gitu lah, agak sedikit cempreng terus kecil. Tapi kalau misalnya di kamar mandi udah berasa seriosa sendiri. Sebenarnya pertama jadi Putri Indonesia, alhamdulillah udah dapat nih. Terus jadi dokter, cita-cita berikutnya, dan juga pengennya adalah menjadi seorang wanita yang mandiri, terutama pengen menjadi seorang businesswoman. Sekarang menjadi Putri Indonesia Pariwisata, benar-benar pengen bantu Indonesia di arah situ. Dan juga kedepannya pengen banget, karena Lili yakin
mimpi itu akan membawa seseorang untuk menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba, korupsi, atau lain-lain. Mimpi itu yang akan membawa seseorang untuk ke jalan positif. Jadinya setelah menjadi Putri Indonesia, Lili akan membuat organisasi, sekarang sudah dijalankan dengan teman-teman. Kita akan ke SMP meyakinkan anak-anak untuk tetap punya mimpi dan stick dengan mimpinya. Dan mimpi itu nggak selalu jadi polisi, nggak selalu jadi dokter, nggak selalu jadi guru. Bahkan untuk menjadi Putri Indonesia adalah mimpi yang bisa membuat seseorang menjadi lebih positif lagi. Jadi organisasi ini based di Jogja, karena kita melihat banyak organisasi pemuda untuk menggerak ini udah banyak, tapi yang based di Jogja sendiri belum ada. Dan kebetulan Lili dan teman-teman punya passion yang sama, yaitu believe in dream, bahwa mimpi itu nggak harus selalu itu tadi, nggak harus selalu cita-cita. Mimpi itu ada banyak hal. Jadi kita pengen membagi ini ke anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak SMP. Kenapa SMP? Waktu SD kita semua punya mimpi. Entah jadi astronot, entah jadi kiai, entah jadi apa, semua punya mimpi. Begitu masuk SMP, SMA, ketika kita tanya, kamu mau jadi apa besok? Mereka akan jawab, nggak tahu, seketerimanya aja. Dan kita mulai berpikir, itu akan membuat mereka terombang-ambing ketika ada hal-hal negatif yang masuk. Mereka akan bingung karena nggak ada tujuan yang mau dicapai. Mereka pasti akan yaudah ikut teman-teman, yaudah ikut teman-teman gitu terus. Dan itu membuat dia mudah sekali masuk hal negatif. Makanya kami ingin nih, yuk anak-anak SMP tetap punya mimpi, biar kalian tetap selalu percaya pada mimpi dan bisa mengembangkan diri kalian ke hal positif. Sayang banget kalau nggak dilanjutin kan. Jadi sekarang lagi masa-masa untuk menyelesaikan sisa-sisa cuti kuliah. Jadi nanti September saya akan kembali Surabaya, tapi selebihnya saya stay di Jakarta dulu untuk istilahnya untuk merintis karir kecil-kecilan seperti background modeling, or maybe di depan kamera, host, or something. Jadi saya ingin memuaskan diri untuk menggali potensi diri di sini sama di Jakarta sampai September, and then September I will finish my school dan doakan saya akan apply di United Nations. Menurut Elvin, di 3B ini adalah aspek yang mungkin wajib banget ada di Beauty Queen, karena kita nggak memungkiri Beauty Queen ini mencari seseorang yang bisa menginspirasi mulai dari head to toe, attitude-nya juga, dan juga brain-nya juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu ditambahin 1I. 3B plus 1I adalah keistimewaan. Istimewa. Jadi apa yang istimewa dari diri kalian sendiri yang akan mungkin menginspirasi orang banyak melalui keistimewaan kalian. National costume goes to Miss Indonesia.